Ya, kita mulai. Tugasnya hari ini apa aja ya mata kuliahnya? Untuk hari ini perkuliahannya itu dengan DM tipe 1 dan 2 tanpa komplikasi, hipoglikemi, obesitas, sindroma metabolik, dislipidemia, dan hiperuricemi, dokter. Sudah ada di sini semua kan ya? Untuk sindroma metaboliknya belum nih, dokter. Ya, coba lanjut. Ya, sebetulnya diabetes tipe 1 ini bagian anak ya. Saya sudah sempat mengajukan untuk diambil alih bagian anak, tapi masih tetap saya diberikan. Karena DM tipe 1 itu adalah diabetes pada populasi anak-anak, yang memberi terapi juga bagian pediatri ya, bukan bagian penyakit dalam. Jadi DM tipe 1 adalah kelainan sistemik akibat terjadinya gangguan metabolisme glukosa yang ditandai oleh hiperglikemia kronik. Jadi sebetulnya definisinya sama untuk semua diabetes ya. Adanya suatu kondisi hiperglikemia yang panjang, menahun, kronik akibat gangguan metabolisme. Nah, gangguan metabolisme inilah yang nanti beda patofisiologinya dari masing-masing jenis diabetes. Kalau untuk DM tipe 1 ini disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas. Umumnya karena proses autoimun atau tidak diketahui, gitu ya. Outputnya adalah produksi insulin berkurang. Jadi ini dikenal dengan defisiensi absolut ya. Karena memang sejak awal dia defisiensi. Kalau tipe 2 dia dimulai dengan resistensi, kemudian lama-lama beralih ke keadaan defisiensi juga. Cuma defisiensinya relatif pada diabetes tipe 2, sementara pada diabetes tipe 1 ini absolut. Itu terjadi karena produksi insulin tidak hanya berkurang, pada suatu saat berhenti. Ya, berhenti. Sekresi insulin yang rendah mengakibatkan gangguan utamanya metabolisme karbohidrat, tetapi juga mempengaruhi metabolisme lemak dan protein. Nah, tadi disebutkan paling sering karena imun ya, maka autoantibody yang paling berkaitan dengan ini adalah parameter-parameter biomolekuler seperti ini. Glutamic acid karboksilase 65 auto antibodies atau disingkat GAD, kemudian tyrosine fosfatase like insulinome antigen 2, IA2, insulin autoantibodies IAA, dan B cell specific sync transporter 8 autoantibodies ZNT8. Ini parameter-parameter yang belum lazim kita kerjakan ya di tempat kita. Kita pendekatan diabetes 1 itu cenderung adalah pendekatan klinis. Mungkin diperiksa hanya untuk kepentingan akademik ya, misalnya ada teman-teman kita yang melakukan penelitian begitu ya, atau case report, nah bisa melalui. Apabila lebih dari autoantibody dapat membantu konfirmasi diagnosis DM tipe 1. Lanjut. Ya, kalau secara umum ya, jadi begini posisinya. Klasifikasi diabetes DM tipe 1 yang disebut tadi, adanya kerusakan sel beta umumnya menjurus ke defisiensi absolut ya. Penyebabnya paling sering autoimun. Nah, kalau tidak ditemukan tanda-tanda parameter autoimun tadi ya bisa dituliskan idiopatik kan gitu. Tipe 2 bervariasi mulai dari yang saya bilang tadi, mulai dari resistensi, kemudian lama-lama menjadi defisiensi. Ya, jadi awalnya resisten, kemudian defisiensi.
pada akhirnya ya akan lebih cenderung ke defisiensi ya ketimbang resisten. Tipe lain apa saja? Ada defek genetik fungsi sel beta, defek genetik kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, endokrinopati, efek obat atau zat kimia. Ini yang paling umum adalah steroid induced. Jadi kalau ada pasien kita menggunakan golongan obat steroid ya, prednison, dexamethasone pada jangka waktu yang lama ya, metilprednisolon juga karena suatu penyakit antibodi yang lain, atau abuse ya, setelah penggunaan obat untuk radang sendi, dia beli-beli sendiri, nah itu lama-lama bisa juga meningkatkan kadar gula. Ya, jadi diabetes karena obat. Infeksi ya bisa ya, walaupun tidak umum, sebab imunologi dan sindrom genetik lain yang berkaitan dengan DM. Pada wanita ya, apa namanya, sindrom cystic ovarium itu juga terkait dengan hal yang menyebabkan kenaikan kadar gula. Dan yang terakhir diabetes mellitus pada kehamilan atau gestasional. Jadi dia hamil tidak pernah diabetes ya, kemudian betul-betul murni karena kehamilannya kadar gulanya meningkat. Ini dikaitkan dengan upaya seorang ibu untuk berada pada keadaan relatif resistensi insulin, mempertahankan kadar gula dalam darah plasmanya sedikit agak tinggi agar itu bisa diberikan kepada janinnya ya. Itu suatu strategi alami yang luar biasa ya, yang susah kita bayangkan bagaimana seorang ibu hamil men-set tubuhnya mengalami sedikit resistensi insulin ya, sehingga kadar gula dalam darahnya relatif lebih tinggi dan itu berbentuk memberi makan janin. Lanjut. Diagnosis diabetes dapat ditegakkan apabila memenuhi satu kriteria sebagai berikut ya. Ditemukan gejala klinis sering kencing, kemudian lapar, kemudian kencing terutama malam, ngompol ya, ini pada anak-anak, badan turun ya, tadi haus dan lapar hanya 200 atau lebih, kalau mol 11,1 ya, atau kalau puasa 126 atau lebih, atau plasma 200 atau lebih, dan pada jam dilakukan pada jam kedua untuk tes toleransi glukosa oral ya. Jadi bisa menggunakan poin 1 gula darah acak plus klinis, orang dewasa juga demikian, atau nomor 3 lebih dari 6,5 ya. Standar NGSP dan DCCT ini istilah-istilah akreditasi laboratorium ya. Oke, lanjut. Di beberapa negara barat, DM tipe 1 terjadi 5-10% dari seluruh jumlah penderita dan lebih dari 90% penderita diabetes pada anak dan remaja adalah DM tipe 1 kalau di sana. Jadi di negara-negara maju barat ya, DM tipe 2 sudah berkurang. Infeksi berkurang, relatif meningkat, itu adalah penyakit-penyakit imun di sana ya, karena suatu dan di dan hal-hal yang bisa dilakukan itu pasti menurun prevalence atau insiden. Itulah kenapa di sana diabetes jam tipe 1. Kalau di tempat kita saat ini Asia Afrika, justru perkembangan diabetes tipe 2 yang makin meningkat karena pola hidup kita yang belum bisa dikendalikan. Pola makan, bekerja ya, pola hidup,
industri kuliner gitu ya, tantangan-tantangan kita. Ya, kalian pasti suka Grab juga kan ya? Sri Ayu dia ini pasti suka nge-Grab ya. Nah, olahraganya jarang, nah, itu hati-hati karena bisa over kalori intake sementara terjadi apa namanya energi outputnya menurun sehingga peningkatan cadangan energi tubuh. Nah, itu akan menjadi sindrom metabolik resistensi insulin jadinya ya. Insiden DM tipe 1 lebih tinggi pada ras Kaukasia. Ya, makanya seperti tadi. Karena memang di negara-negara Eropa Barat terutama penyakit metabolik menurun, cedera, trauma juga menurun karena safety ya. Safety manajemennya bagus ya, kesehatan kerjanya, sehingga yang sisa sekarang penyakit imun. Faktor genetik dikaitkan dengan pola hal tertentu, tetapi sistem bukan merupakan faktor satu-satunya ataupun faktor dominan. Ya jelas ya, karena penyakit-penyakit seperti ini bukan single faktorial. Beda dengan misalnya penyakit TBC paru gitu kan, jelas penyebabnya etiologinya satu, yaitu kuman tuberkulosis, walaupun patofisiologinya tetap akan gen dan lingkungan kan gitu. Tapi kalau penyakit-penyakit autoimun gitu seperti ini sulit ya, entah di mana letak apa namanya patofisiologi. Cuman ada yang dominan, ada yang less dominan gitu ya. Dan yang sedikit peranannya itu memiliki gejala klinis yang dibagi ke dalam tidak terdapat kegawatan atau pasien dalam tanda-tanda kegawatan. Nah, yang tidak terdapat kegawatan atau yang berjalan kronik bahkan asimptomatik ya, tidak disadari, yaitu ya ngompol pada anak yang sudah tidak mengompol dapat menyebabkan kesalahan. Jadi harusnya dia sudah tidak mengompol ya, usia-usia SD gitu kan harusnya sudah tidak, tetapi kok ngompol gitu. Nah, harusnya ini pikirkan sesuatu lah, apakah mengarah ke diabetes, walaupun yang paling sering mungkin infeksi saluran kencing ya. Kita harus membuat ide. Di dalam dunia itu nusa banding ya. Jangan terlalu yakin, wah ini infeksi saluran kencing, ternyata diabetes. Obatnya kan beda sekali. Terlaksananya beda sekali. Ingat, penjempol sudah mengompol itu bikin salah tes. Kedua, kandidiasis vaginal. Nah, umumnya kan pada anak-anak biasanya bersih ya karena orang tuanya yang mengurus ya kalau belum bisa sendiri. Jadi anak-anak masih sering diurus orang tuanya kecuali udah remaja gitu kan. Mestinya tidak ada kandidiasis. Tapi ini anak kok ada kandidiasis vaginal gitu. Nah, itu perlu dipikirkan, kemungkinan ada imun yang menurun akibat gula gitu ya. Penurunan berat badan kronis atau gagal tumbuh ini kan bisa perhatian yang lebih kuat. Kita berpikir persoalan medical problem lebih membuat kita aware ketimbang sekedar mengompol gitu ya. Kandidiasis vaginal juga harusnya memberi concern kita, memberi warning lebih kuat ya ketimbang mengompol itu saja. Lalu iritabilitas dan penurunan prestasi sekolah ini outcome. Jadi tidak terlalu menonjol untuk mengompolnya, tidak ada kandidiasis vaginal, berat badannya juga tidak terlalu drastis turun, tapi kok prestasinya menurun, pintar itu misalnya. Itu perlu pikir ya macam-macam, apakah minus, problem mata, apakah adenoid atau amandel, apakah diabetes bisa aja ya. Kemudian infeksi kulit berulang mirip dengan kandidiasis tadi. Ya penjelasannya. Lanjut.
Nah, bagaimana pada kasus yang terdapat kegawat daruratan? Sama dengan pada DM tipe 2 dewasa yang anak ini kemudian tidak diketahui sebelumnya diabetes oleh orang tuanya, tetapi sudah keadaan mengalami ketoacidosis diabetik atau HHS ya, hyperglycemic hyperosmolar state. Jadi ini merupakan komplikasi akut diabetes dengan keadaan hiperglisemia akibat. Jadi kalau ya glikemik dalam tubuh itu selain memberikan kronik toksisitas, dia juga menimbulkan apa yang disebut sebagai osmosis diuresis ya. Jadi menyebabkan gula di dalam plasma itu menyedot cairan intrasel. Ya. Jadi gula itu memiliki osmosis diuretik. Ya, coba kalian bayangkan kalau misalnya di dalam piring ada air ya, sedikit sekali airnya, ditaruh gula maka air itu akan hilang karena diserap oleh gula. Itu akibatnya penarikan cairan intrasel ke plasma itu menimbulkan volume intravaskuler meningkat. Tubuh akan melakukan manuver untuk kencing, diuresis ya. Kan tubuh kita sangat cerdas, selalu menjaga volume arteri efektif namanya. Kalau kurang, kita dehidrasi, misalnya diare atau muntah-muntah, kita akan haus ya. Haus. Nah, itu respon antidiuretik hormon ya. Salah satunya di hipotalamus itu menyebabkan orang haus. Tapi sebaliknya, akibat cairan yang meningkat di dalam tubuh, salah satunya karena perglikemia, itu membuat orang banyak kencing untuk mengurangi volume cairan efektif dalam pembuluh darah. Cuman jeleknya di satu sisi betul ya untuk mempertahankan volume intravaskuler, tetapi tubuh tidak menyadari bahwa sel mengalami dehidrasi. Muntah berulang dan pada beberapa kasus nyeri perut. Ya, muntah berulang karena apa ya? Karena asidosis ya, karena mual muntah tadi. Keasaman itu akibat keton bodies itu menimbulkan refleks mual muntah. Nah, ini nyeri perut itu bisa karena iskemik pada arteri mesenterika. Nah, ini pada anak-anak dikira diare gitu ya, nyeri perut, mual muntah itu, apalagi disertai BAB cair itu, orang tua, oh ini diare aja. Hati-hati ya, bisa saja ini adalah ketoasidosis diabetik. Tetap terjadi poliuri meskipun dehidrasi ya, seperti saya bilang tadi, kegagalan tubuh untuk melihat tubuhnya secara menyeluruh ya, hanya melihat dari sisi volume intravaskuler, dia tidak menyadari bahwa selnya itu mengalami dehidrasi. Kehilangan berat badan oleh karena kehilangan cairan dan otot serta lemak ya karena pemecahan keton bodies tadi ya. Jadi walaupun ini dibilang gawat darurat, tapi prosesnya tidak 1-2 jam. Dia sudah berlangsung onsetnya itu beberapa hari atau minggu, kemudian gejala beratnya baru muncul beberapa jam atau hari. Itu menimbulkan berat badan yang menurun karena ada lipolisis maupun proteolysis ya. Karena kalian harus pahami pada pasien diabetes itu walaupun gula di dalam plasma tinggi, tetapi itu tidak efektif ya karena defisiensi insulin. Ya, tetap jaringan kita kekurangan gula, tetapi dalam darah tinggi gulanya. Nah, tubuh sekali lagi keliru menafsirkan bahwa tubuh kekurangan gula, padahal kelebihan gula, tetapi tidak bekerja efektif. Sehingga tubuh menghancurkan lemaknya sendiri, ototnya sendiri untuk mengeluarkan gula. Ya, mendegradasi menjadi gula. Atau liver melakukan gluconeogenesis. Nah, gulanya bertambah banyak, tetapi tidak efektif. Tambah dehidrasi lagi, tambah asidosis lagi, tambah mual muntah lagi. Nah, itu yang menimbulkan bisa kematian ya. Kalau lingkaran setan itu berjalan terus. Pipi kemerahan karena ketoasidosis ya, terjadi vasodilatasi, bau pernapasan seperti alkohol, hiperventilasi ya karena asidosis ya. Terus maul jadi pernapasan panjang dan dalam, cepat
Nah, itu kusmaul khas. Kalau nanti kalian di fase klinis menemukan nafas kusmaul itu akan sangat khas. Gangguan sensoris ya, disorientasi apatis sampai dengan koma. Ya, ini sudah masuk ke komplikasi sentral sistem saraf pusat. Ya, karena dehidrasi, kemudian apalagi asidosis, gangguan irama maupun otot jantung ya terjadi shock, dapat sirkulasi perifer memburuk dengan sianosis perifer. Ya, asidosis. Nah, ini yang perlu diwaspadai kita semua, termasuk kalian nanti di vaskes primer misalnya, seandainya bekerja di vaskes primer ya. Nah, kondisi yang menyebabkan keterlambatan diagnosis apa saja? Pada anak yang sangat muda dapat terjadi ketoasidosis yang berat karena defisiensi insulin, terjadi secara cepat dan diagnosis tidak ditemukan segera. Ya, jadi populasi kita, orang-orang kita, termasuk dokter kita, karena kasusnya tidak banyak, kita jarang langsung berpikir bahwa kendati pun seorang anak mengalami ketoasidosis, menunjukkan kelemahan secara umum yang sedang berat, dehidrasi, kemudian nafas kusmaul, kita juga ketoasidosis, tapi akan memikirkan diabetes gitu ya. Ya, padahal kalau kita memiliki wawasan materi seperti ini, kuliah seperti ini, kita harus sudah selalu siap cek gula gitu kan. Sekarang gampangnya cek gula darah. Kemudian yang kedua, pada kasus asidosis itu kan terjadi hiperventilasi atau nafas seperti tadi kusmaul dalam cepat dan dalam cepat itu kadang-kadang oh ini asma gitu. Ini pneumonia. Kenapa? Karena memang populasi kita anak-anak lebih banyak asmanya. Apalagi misalnya sudah ada asma kardiale, nafasnya wheezing, mengi, itu dikira asma. Atau pneumonia, oh sekarang masih musim COVID nih, gitu. Kira COVID. Nah, ini saya bilang tadi, nyeri perut berhubungan dengan ketoasidosis dapat menyebabkan akut abdomen sehingga pasien dirujuk ke bedah. Dikira nyeri perut ileus, dikira peritonitis, dikira usus buntu, padahal ternyata nyeri perut akibat iskemik pada arteri mesenterium ya. Poliuri dan mengompol salah diagnosis sebagai infeksi seperti tadi. Banyak minum haus diduga sebagai psikogenik ya. Ya. Bahkan saya sendiri dulu punya anak yang pertama itu waktu kecil minum aja kerjanya. Sampai saya tanya sama dokter anak. Di atas anak saya. Ternyata jawabannya dia, ternyata pada anak-anak yang makannya kurang gitu ya, males makan itu, dia akan cenderung berusaha merasa haus dan berusaha minum gitu ya. Dia bilang jangan dikasih minum terlalu banyak, kalau sudah dihitung 5-6 gelas nanti baru dia mau makan. Ya, artinya ada sebab lain. Jadi banyak minum itu bukan langsung pasti kita curiga diabetes, kecuali saya misalnya karena seorang dokter khawatir gitu kan. Kok minum terus anak saya, ternyata dia karena malas makan, mau makan malah minum aja jadinya. Ini juga bisa dikaitkan dengan psikogenik ya. Muntah salah diagnosis sebagai seperti tadi ya. Jadi asidosis itu kan mual, sesek. Jadi dikira diare gitu. Karena memang penyakit ini yang banyak di tempat kita. Ya akan sulit kita jumpai, kita sendiri sebagai dokter melihat anak-anak itu kelas 3-4 SD muntah kemudian diare, itu kita pikir diabetes, pasti enggak. Pasti apa salah makan, apa keracunan kan gitu ya. Nah, ini ada yang namanya honeymoon period, yaitu fase sembuh akibat remisi parsial total. Jadi seperti dibilang tadi, pada diabetes tipe 1 ini kan penyebabnya adalah sistem imun antibody, dan itu memerlukan waktu sampai kemudian terjadinya absolut defisiensi, kerusakan total dari sel beta pankreas. Nah, saat dia masih ada
sel beta pankreas yang masih berfungsi gitu ya, akibat respon tubuh ya, ada peningkatan fungsi dari yang sebelumnya sudah menurun yang bersifat sementara. Nah, kita memikirkan ini mengalami kesembuhan, padahal itu tidak ya. Itu yang dikenal sebagai honeymoon period pada pasien diabetes tipe 1, di mana seakan-akan dia gula darahnya kembali normal, tetapi sebetulnya ini akibat daripada remisi yang bersifat parsial atau total, bisa saja. Tetapi nanti pada akhirnya akan menurun lagi akibat aktivitas ini itu tidak berhenti ya. Lanjut. Tata laksananya sebetulnya secara umum sama ya, cuman kalau kita biasanya membuat sistematika non farmakologis, kemudian farmakologis. Farmakologis itu kausa, simptomatik, dan suportif. Tapi untuk tata laksana diabetes tipe 1, agar kita memiliki pegangan yang lebih kuat dan lebih ingat, karena dia bersifat absolut defisiensi insulin, maka pemberian insulinlah menjadi nomor 1. Ya, selanjutnya baru pengaturan makan, olahraga, edukasi, dan pemantauan mandiri, home monitoring. Ya, itu. Lanjut. Nah, apa sasaran dan tujuan khusus dari tata laksana diabetes tipe 1 ini? Sasarannya adalah bebas dari gejala penyakit, dapat menikmati kehidupan sosial, terhindar dari komplikasi. Ya, jadi gejala penyakit yang seperti tadi itu, berat badan turun, sering kencing, risiko ketoasidosis metabolik, infeksi, ya kan. Kemudian otomatis kalau 1 terpenuhi, yang 2 dapat menikmati kehidupan sosial, ya. Nah, di sini penting sekali peranan respon lingkungan dan maupun keluarga dan teman-teman untuk tidak memberikan stigma, ya. Yang ketiga, terhindar dari komplikasi. Nah, ini komplikasinya kalau diabetes tipe 1 ya seperti tadi, kita tahu dia merusak vaskuler ya. Komplikasi bisa kebutaan, kemudian terjagal ginjal ya, terus nefron, atau bahkan stroke pada usia muda maupun koroner. Kan itu komplikasinya. Atau kaki luka tidak sembuh-sembuh ya. Tujuan khususnya ya ini lebih detail, sebetulnya penjabaran dari sasarannya, tumbuh kembang optimal, perkembangan emosional normal, ini terkait dengan psikogenik dan stigmatisasi ya, perkembangan emosional. Kontrol metabolik yang baik tanpa menimbulkan hipoglikemia. Jadi selalu sebagai seorang dokter, kalau kita mengobati pasien diabetes dengan insulin ataupun oral diabetes, kita tidak hanya boleh memikirkan gulanya, tetapi resikonya juga nanti menimbulkan hipoglikemia ya. Artinya maksud saya tidak berpikir yang penting kita menurunkan gula, tidak, tapi selalu pikirkan efek samping, nanti hipoglikemia. Kalau kita memberikan antibiotika, kita harus berpikir alergi, resisten gitu. Ya, kalau kita memberi obat penenang, adiksi. Jadi selalu seorang dokter itu memiliki sudut pandang dari dua arah ya. Tujuan yang lebih real pada anak-anak adalah hari absensi sekolah rendah dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Jadi seperti tadi dibilang, kalau misalnya absensinya masih banyak, ini bisa memberi indikator atau parameter bahwa sasaran maupun tujuan khusus pada tata laksana diabetes tipe 1 itu belum mencapai target. Pasien tidak memanipulasi penyakit. Nah, ini penting sekali. Dalam berbagai studi, ketika penyakit itu ditutupi, termasuk dalam penyalahgunaan narkoba, itu solusinya sangat sulit ya. Karena dia sendiri tidak akan berusaha berobat dengan maksimal, akses dengan petugas kesehatan menjadi kurang terbuka, dan respon lingkungan juga semakin berat. Kalau di negara-negara maju, dukungan support kepada pasien-pasien ya dengan penyakit kronis itu sangat baik ya. Kalau kalian misalnya menyukai musik gitu ya, salah seorang penyanyi
sangat terkenal saat ini, dari dulu terkenal ya, sekarang mungkin sudah masanya sudah lewat ya, tapi tetap masih kreatif ya, masih produktif. Itu seorang penderita diabetes tipe 1 dan menggunakan insulin sejak kanak-kanak. Sekarang umurnya udah mendekati 60-an dan tetap produktif. Pada saatnya mampu mandiri mengelola penyakitnya. Ya demikian, ya di negara-negara maju semua tujuan khusus ini tercapai. Di tempat kita belum ya, karena banyak kekurangan lah. Jadi bisa menjadi agent of change gitu ya, sehingga hal-hal yang selama ini terjadi di negara berkembang, tidak hanya diabetes, stunting, kemudian TB paru, nah itu bisa nanti terkelola dengan baik ya. Nah ini jenis insulin ya. Kalau kebijakan pemerintah saat ini, insulin diberikan oleh dokter ahli penyakit dalam atau anak, kemudian bisa dilanjutkan di vaskes primer oleh dokter umum ya. Jadi insulin itu ada yang kerja cepat untuk prandial, artinya untuk mengontrol gula darah setelah makan. Umumnya diberikan suntikan sebelum makan, ya sehingga nanti begitu makan, insulin yang disuntik tadi sudah siap bekerja untuk mengutilisasi zat gula yang dikonsumsi oleh pasien itu. Sehingga nanti makanan yang dikonversi menjadi gula itu diutilisasi dengan baik, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai energi dan sisanya disimpan sebagai cadangan energi. Nah, itulah yang membuat nanti kadar gula plasma pasien tersebut menjadi normal, range-nya ya. Jadi diberikan sebelum makan. Ada beberapa jenis insulin kerja cepat. Yang saat ini adalah insulin analog, sangat cepat. Jadi bisa tidak perlu menunggu, setelah disuntik langsung makan. Kalau sebelumnya kita mengenal namanya human insulin, nah itu perlu waktu setelah disuntik untuk kemudian bisa bekerja mengutilisasi gula. Itu setengah jam sebelum makan disuntik. Itu keburukannya adalah kalau menunggu setengah jam, tiba-tiba ada suatu persoalan lain, ada yang menghambat akses makan, nah itu bisa berisiko hipoglikemia. Ya, dia tidak bisa juga setelah suntik langsung makan karena dia belum siap bekerja. Tapi kalau yang saat ini kita gunakan insulin analog, ultra short acting ya, rapid acting itu bagus dia, tidak perlu menunggu. Bahkan pada orang tua yang kita tidak bisa pastikan atau pada anak-anak seberapa banyak dia mau makan karena perubahan mood, bisa disuntik setelah makan sehingga dosisnya bisa diatur ya. Iya, kemudian kerja menengah ya, ini udah jarang kita gunakan. NPH, Semilente, kemudian yang setelah jenis insulin kerja pendek ya, yang di atas kerja cepat, rapid acting itu Aspart, Glulisin dan Lispro. Ini generiknya ya, nama dagangnya macam-macam. Ada yang mungkin kalian pernah dengar Novorapid ya, dikeluarkan oleh Novo Nordisk, itu insulin Aspart ya. Kalau Glulisin itu Apidra. Jadi perusahaan produsennya itu adalah Sanofi Aventis. Ini semuanya di negara-negara Skandinavia ya. Kalau Novo Nordisk itu di Denmark ya. Lispro Humaloh ya, nama dagangnya itu diproduksi oleh Eli Lilly namanya. Nah, kemudian yang kedua basal insulin, ada dua yang umum, Glargine itu diproduksi oleh Sanofi Aventis ya, nama dagangnya Lantus, dan Lantus XR yang terbaru. Kemudian Detemir itu Levemir Novo Nordisk. Nah, ini untuk mengontrol gula darah puasa. Artinya walaupun kita tidak makan, tetapi kadar gula dalam tubuh masih normal, atau dengan kata lain bahwa tubuh kita memproduksi gula sendiri tanpa harus menunggu dari luar yang dikerjakan oleh hati gluconeogenesis. Ya, makanya orang kalau puasa gitu ya, mogok makan, dia tidak akan mengalami hipoglikemia kalau masih ada kompensasi dari gluconeogenesis. Nah, inilah yang harus dikontrol. Pada pasien diabetes,
gluconeogenis dalam keadaan normal, tapi karena insulin basalnya rendah, itu menyebabkan gula darah puasanya tinggi. Oleh karena itu, untuk mengontrol gula darah puasa yang besok pagi, maka insulin kerja panjang ini atau basal insulin diberikan malam sebelum tidur, ya, sehingga besok pagi gula darahnya normal. Nah, kalau kita menggunakan insulin kerja pendek atau kerja cepat, rapid acting, dan insulin basal, analog ini, kita akan mendapatkan hasil yang paling baik karena mengikuti pola sekresi insulin endogen yang sama, ya. Jadi mengikuti pola sekresi insulin endogen kita. Makan pagi dia ada insulin kerja pendek, makan siang ada insulin kerja pendek, makan malam insulin kerja pendek. Nanti sebelum tidur insulin puasa kita bekerja untuk mengontrol gula darah kita besok pagi. Tetapi itu kelemahannya adalah tidak praktis karena nyuntik 4 kali. Sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan sore atau malam, sebelum tidur. Nah, sekarang untuk itu dibuatkan suatu insulin campuran, ya, kerja menengah jadinya, ya, kerja panjang tetapi ada juga komponen shortnya atau rapidnya, namanya premix insulin, ya. Jadi yang mengeluarkan premix insulin ini saat ini baru 2 perusahaan, yaitu Novo Nordisk namanya Novomix dan Eli Lilly namanya Humalogmix. Tapi sekarang sudah bertambah, ya, ada kombinasi. Nanti kalian selain insulin dengar yang namanya GLP-1, glucagon-like peptide. Nah, itu bisa dikombinasi dengan insulin. Kemudian ada juga insulin kerja panjang yang langsung dikombinasi dengan insulin kerja pendek, ya. Nah, itu kreativitas farmasi untuk memberikan kepraktisan kepada pasien-pasien sehingga penyuntikannya jadi bisa lebih sedikit, tidak sampai 4 kali. Kalau menggunakan insulin campuran, mix insulin itu premix insulin suntiknya bisa 2 kali atau 3 kali. Tidak perlu sampai 4 kali lah. Lanjut. Ya, ini saya bilang tadi, ya. Lulisin itu Apidra, Aspat itu Novorapid, Lispro Humalog, ya. Kerja panjang Lantus, Levemir, kemudian yang campuran mix Novomix, ya. Lanjut. Ini yang saya bilang tadi, pola kerja insulin. Kalau rapid acting, ya, lebih cepat ketimbang short acting, ya. Ultra short. Jadi rapid acting itu ultra short. Ini diwakili oleh insulin terbaru, yaitu grup analog insulin, ya. Ini yang kita gunakan saat ini. Short acting dan intermediate acting ini mewakili kerja dari human insulin, ya, yang sudah kita nggak pakai. Sementara long acting itu basal insulin. Jadi yang kita gunakan sekarang rapid untuk sebelum makan atau prandial dan long acting untuk basal. Yang short dan intermediate itu dekade terdahulu, ya, sudah kita tinggalkan. Tetapi beberapa negara katanya masih menggunakan, ya. Lanjut. Ada beberapa hal yang perlu dipikirkan terkait diabetes tipe 1 ini, yaitu efek Sumogi atau Sumogi efek dan down efek atau efek subuh, ya. Sumogi ini ditemukan oleh ilmuwan Jepang. Definisinya adalah terjadi suatu keadaan kompensasi terhadap hipoglisemia yang terjadi sebelumnya atau rebound efek, yaitu pemberian insulin yang berlebih sehingga terjadi hipoglisemia pada malam hari. Subuh, ya, jam 2 sampai jam 3. Akibat adanya hipoglisemia, maka tubuh mengkompensasi dengan peningkatan sekresi hormon kontra insulin. Hormon steroid misalnya yang glikogenik, ya. Jadi baik efek Sumogi maupun efek down efek atau efek subuh adalah dua-duanya keadaan di mana gula darah tinggi saat subuh atau pagi. Tetapi ternyata penyebabnya sangat beda. Ya, kalau efek Sumogi
gula darah yang didapatkan meningkat pada pagi hari itu karena justru insulin yang berlebih, ya, akibat kompensasi terhadap hipogliksemia yang terjadi sebelumnya karena insulin yang berlebihan. Jadi kalau kita berpikir linear saja, insulin yang berlebih itu akan menyebabkan gula darah turun. Tetapi pada efek Somogyi ini pada beberapa kasus tubuh kemudian melakukan perlawanan, yaitu terjadinya sekresi hormon-hormon kontra insulin. Nah, dengan demikian maka didapatkanlah saat pagi gula darahnya justru meningkat. Ya, nah kemudian apa mekanismenya atau caranya, terapinya? Caranya adalah berikan tambahan makanan kecil sebelum tidur atau mengurangi dosis insulin pada malam hari. Ya, sehingga pada pagi hari itu tidak terjadi efek Somogyi, sehingga terjadi kontrol gula darah yang lebih baik, ya. Nah, kemudian yang kedua, efek down effect atau efek subuh adalah terjadi akibat kerja hormon-hormon kontrainsulin yang lebih dominan pada malam hari. Ya. Ini menyebabkan pada pagi hari itu hipogliksemia. Ya, oleh karena itu justru diberikan penambahan dosis insulin pada malam hari untuk menghindari hiperglikemi pada pagi hari. Ya. Jadi pada efek subuh ini atau down effect ini ada aktivitas hormon-hormon kontrainsulin yang bekerja lebih dominan pada malam hari. Sehingga pada pagi hari biasanya terjadi hiperglisemia. Nah, di sini justru perlu diberikan tambahan dosis insulin pada malam harinya untuk menghindari hiperglikemia pada pagi hari. Jadi dia untuk melawan kerja daripada hormon kontrainsulin, ya. Kalau efek Somogyi efek itu sebaliknya. Ya, akibat kelebihan insulin terjadi sekresi yang meningkat juga pada jam-jam 2, jam 3. Outputnya juga pada pagi hari hiperglisemia dia. Nah, kadang-kadang kita keliru pada efek Somogyi ini, kita nambah insulin lagi malamnya, tubuh kemudian mensekresi lagi hormon kontrainsulin, paginya tambah tinggi lagi gula darah, sehingga justru malamnya dikasih makanan porsi kecil. Kalau efek subuh atau down effect itu memang murni karena kerja hormon kontrainsulin yang lebih dominan, sehingga justru dosis insulinnya lah yang ditambahkan untuk mencegah hiperglisemia pada pagi hari. Oke, lanjut. Di mana lokasi penyuntikan insulin, ya? Yang jelas dia pemberiannya subkutan, ya, SC. Nah, itu pada di perut, tempat yang paling disukai jika membutuhkan absorpsi yang cepat dan kurang dipengaruhi oleh aktivitas otot atau olahraga. Ya, kalau di tangan pasti digunakan bekerja, itu dipengaruhi oleh aktivitas fisik. Kemudian lengan samping atas pada anak kecil dengan lemak subkutan sedikit dapat terjadi suntikan intramuskuler menyebabkan memar. Ya, hati-hati ya, karena kan harusnya subkutan. Tapi kalau anak kecil itu lemak subkutisnya sedikit, dapat terjadi menjadi suntikan intramuskuler. Padahal subkutan, karena di sana pembuluh darahnya cukup banyak. Kalau intramuskuler nanti efeknya justru menurun daripada dengan dosis yang sama, efek penurunan gulanya lebih kecil. Paha depan atau samping, tempat pilihan ini bagus ya jika memang dosis yang lama dari insulin berjangka panjang. Bokong sampai atas pada anak, seluruh bagian atas dapat digunakan, ya. Jadi yang umumnya sih disarankan di perut, ya. Ya, keliling perutnya. Lanjut. Ada yang ditanyakan nggak dari kuliah pertama tadi, diabetes tipe 1? Izin bertanya, dokter.
Ya, coba suaranya. Halo, apakah sudah terdengar, dokter? Ya, silakan. Izin bertanya mengenai efek Somogi dan efek subuh atau down effect itu, dokter. Eh, ini bisa terjadi di semua orang atau gimana ya, dokter? Habis itu, ketika misalkan pasiennya baru memakai insulin, dokter, apakah kita harus trial and error dulu untuk tahu efek mana yang terjadi terhadap mereka, atau ada tes sebelumnya untuk mengetahui jam berapa bagusnya ngasih insulinnya pada malam hari? Iya, komanggiris ya. Iya, Ya, jadi dokter. gini. Tidak ada istilah try and error ya sebetulnya, tapi pemantauan. Ya, memang setiap pemberian obat apapun, apalagi insulin, kita harus memantau ya. Itu, dan kita tidak pernah tahu siapa yang mengalami Somogi effect atau down effect. Tetapi kita harus memiliki referensi-referensi itu. Ya, misalnya nih, kita kan baru tahu setelah kita memantau. Jadi kita udah memberi terapi misalnya insulin kerja pendek ya, sebelum makan 8 unit. Jadi 3 kali 8 unit sebelum makan. Kemudian malam sebelum tidur 10 unit untuk basal insulinnya. Pasien makan biasa, sehat, tapi pagi-pagi kok tinggi. Ya, misalnya targetnya kan di bawah 180 ya untuk untuk puasa di bawah 150. Misalnya. Jadi kadar gula itu target gula itu tidak sama untuk setiap orang ya. Walaupun kadang-kadang profilnya sama karena tergantung edukasi orang tua, ngerti nggak hipoglisemia, ada penyakit penyerta tidak. Jadi semakin bisa dianalkan seorang pasien baik dari segi pendidikan, dukungan keluarga, sarana, fisiknya baik, itu kita target gulanya semakin rendah. Tapi semakin tidak bisa diandalkan, pasien sendiri kurang pintar, orang tuanya juga tidak ngerti gitu, kemudian sarananya tidak mendukung, target gula kita lebih tinggi. Tidak boleh terlalu rendah karena berisiko hipoglikemia. Nah, kemudian pagi kok gula darahnya 180 gitu. Nah, asumsi pertama kita pasti ini karena kurang insulin malam kan gitu ya. Giris ya. Nah, malam nanti kita tambahkan 2 unit menjadi 12. Besoknya dicek harapan kita turun di bawah 150. Loh kok tambah tinggi nih? Jadi 200. Nah, itu Somogi effect. Kita nggak pernah tahu sejak kapan, sejak awal ya. Kita nggak pernah tahu sejak awal ini orang akan mengalami Somogi effect. Tapi tahu dalam pemantauan. Nah, oh iya, ini berarti terjadi sekresi hormon kontra insulin, steroid, glikogenik gitu. Jadi tubuh memproduksi hormon yang membuat gula bertambah tinggi sehingga paginya hiperglisemi. Nah, kalau gitu saya kurangi dosis suntikan malam. Berarti memang tubuh bereaksi terlalu agresif untuk menanggapi insulin malam yang diberikan. Yang awalnya 10 diturunkan jadi 8. Ya, ternyata besoknya setelah dicek gulanya justru lebih baik. Gula darah puasanya 140 misalnya. Nah, itu Somogi effect. Ya, kalau effect 10 unit seperti tadi, kok paginya gula darahnya dicek tinggi, gula darah puasanya 180. Nah, kita kasih tambahan 2 unit menjadi 12. Besoknya gulanya bagus. Nah, itu down effect. Ya, atau yang tadi pertama tadi Somogi effect, selain menurunkan dosis insulin ya boleh dikasih tambahan tujuannya resultantenya kan ingin mencari nilai kadar gula yang lebih baik. Entah caranya mengurangi insulin, entah menambahkan kalori yang diberikan. Oke, ada lagi yang lain bertanya? Jadi tahunya dari mantap ya. Guideline terapi sudah diberikan kayak tadi, pasien diabetes tipe 1 maupun tipe 2. Tipe 1 yang absolut defisiensi insulin atau tipe 2 yang cenderung sudah mengarah ke defisiensi,
ya insulin obatnya. Makanya ditaruh nomor 1. Insulin yang apa diberikan ya kayak tadi, pradial 3 kali sebelum makan, basal sekali sebelum tidur. Atau kalau nanti saya lebih 2 kali atau 3 kali sebelum makan. Nggak perlu yang sebelum tidur jadinya. Ya Giris ya. Baik, dokter. Terima Ya, kasih. ada lagi yang lain? Mungkin bisa dilanjutkan, dokter. Ya, kalau gitu dulu. Tadi nasional ya. Jadi konsep atau pengakuan pertama selama kehamilan. Diabetes mellitus gestasional adalah didefinisikan sebagai derajat apapun dari intoleransi glukosa dengan atau pengakuan pertama selama kehamilan. Ya. Prevalensinya berapa? Sekitar 1-14% semua kehamilan. Di Indonesia 1,9 sampai 3,6. Cukup banyak juga. Apa faktor risiko yang kemudian membuat seseorang berisiko mengalami diabetes saat dia hamil? Tetap ya, ternyata sindrom metabolik juga, kelebihan berat badan. Lebih dari 20% berat badan ideal ya, IMT-nya harus dicek. Oleh karena itu, setiap pasien, apalagi ibu hamil itu kita wajib memiliki data antropometrinya ya. Kalau yang dianggap tinggi ya Hispanic, Negro, kemudian Indian, Asia, Kaukasia tidak ada di sini. Jadi memang yang cenderung kena ya Asia, Afrika dan Latin. Adanya gangguan ya sebelumnya kadar gula darah yang tinggi tetapi tidak cukup tinggi untuk menjadi diabetes ya. Sudah mulai ada gangguan toleransi sebelum-sebelumnya. Riwayat keluarga pasti pernah melahirkan bayi lebih dari 4 kilo. Nah itu jadi kalau kalian nanti bekerja di klinik sama bidan hanya ada ibu hamil melahirkan bayi beratnya lebih dari 4 kilo, itu harus diedukasi terus, diberikan pendampingan edukasi dan latihan maupun nutrisi agar dia bisa tercegah mengalami nanti berikutnya kehamilan berikutnya gestasional diabetes. Resiko yang membuat seorang wanita mengalami DMS itu apabila pada waktu sebelumnya berat badannya lebih dari 4 kg. Sebelumnya melahirkan bayi lahir mati ini juga kenapa? Karena salah satu penyebab bayi lahir mati kan gula sebetulnya ya, diabetes dia. Mendapat diabetes kehamilan dengan kehamilan sebelumnya sudah pasti memiliki terlalu banyak cairan ketuban, suatu kondisi yang disebut polihidramnion. Ini juga berhubungan dengan kadar gula tubuh ibu ya. Lanjut. Bagaimana patogenesis? Nah, ini yang saya bilang tadi, ibu hamil resistensi insulin menjaga kadar gula sedikit lebih tinggi sehingga bisa diberikan kepada janinnya. Kehamilan adalah suatu kondisi diabetogenik ditandai dengan resistensi insulin dengan peningkatan kompensasi sebagai respon B-sel dan hiperinsulinemia. Intinya kalian pegang bahwa ibu hamil itu suatu keadaan yang relatif diabetogenik ya, karena resistensi insulin. Bisa juga karena pengaruh hormon kehamilan kayak progesteron, estrogen itu kan insulin hormon-hormon pro-lemak gitu ya. Resistensi insulin biasanya dimulai pada trimester kedua dan memaju ke seluruh sisa dari kehamilan. Artinya mengikuti gitu ya, ikut berjalan. Plasenta mensekresi hormon seperti, nah ini yang saya sebut tadi progesteron. Kalau kita lihat kan progesteron dan estrogen itu kan hormon steroid sebetulnya yang pro lemak ya. Pertumbuhan merupakan penyumbang utama terhadap resistensi insulin yang terlihat dalam kehamilan. Oke, lanjut. Gejala klinis ditemukan glukosuri ya, haus, sering buang air kecil, kelelahan, mual, ini infeksi, vaginal candidiasis,
infeksi kulit, dermatitis, penglihatan kabur karena neuropati diabetik ya. Lanjut. Diagnosisnya dilakukan tes toleransi glukosa oral TTGO. Ini agak rumit ya. Sebetulnya kalau kita menggunakan acuan fix dari rekomendasi perkumpulan. Jika kadar plasma 2 atau lebih glukosa memenuhi atau melebihi ambang batas berikut, maka itu DM gestasional. Konsentrasi gula darah puasanya adalah 95, kemudian setelah 1 jam pemberian tes toleransi glukosa oral itu 180, kemudian setelah 2 jam 155, dan setelah 3 jam gulanya 140 ya atau lebih, 155 atau lebih, 180 atau lebih, nah diabetes gestasional. Yes. Jadi dua yang konsentrasi gula darah puasanya 95 atau lebih. Kalau pada populasi diabetes tipe 2 atau anak kan 126 cut off point-nya ya. Kemudian kadar glukosa setelah 1 jam 180 itu tinggi. Normalnya kan setelah tetap di bawah 140 ya gitu. Sampai 3 jam dia baru mencapai 140. Nah, itu harus kita kelompokkan menjadi diabetes gestasional. Jadi ini perhitungan sangat kuantitatif ya, sangat rigid dan numerik, jadi angka yang sangat fix digunakan. Kadar normal gula darah puasa pada kehamilan adalah harusnya di bawah 95. Pada populasi normal kan 100 ya. Dan kadar normal gula darah jam postprandial adalah 120. Nah, ini digunakan acuan ya. Kalau pada populasi normal 140. Oke, lanjut. Nah, ini algoritme ya yang bisa ditempel nanti di tempat praktek kita. Ini menjadi panduan apabila ada ibu hamil, ada faktor risiko enggak gitu. Faktor risikonya apa aja? Sudah ditulis di sana, obesitas, riwayat diabetes gestasional sebelumnya, cek kencing ada glukosuri, kan gampang ya cek kencing, atau gunakan stick bisa melihat warnanya aja kan nanti ada indikator di kemasan stick glukosa uri itu ya. Warnanya kalau hijau berarti negatif, kalau kuning positif, merah positif 2 kan ada. Kencingnya dicelup sama stick itu, kemudian stick itu memberi warna. Warnanya itulah dicocokkan ke parameter yang tertempel pada kaleng daripada tempat sticknya. Kemudian riwayat keluarga dengan DM, itu faktor risiko abortus dengan cacat atau lahir meninggal, berat badan lebih dari 400, riwayat preeklamsi ya, jadi banyak yang digunakan sebagai faktor risiko. Apabila ya, maka periksa glukosa darah sewaktu dulu atau gula darah puasa di kunjungan antenatal pertama. Hasilnya bagaimana? Apabila gula darah sewaktu lebih 200 disertai gejala klasik atau gula darah puasa 126 atau kadar gula setelah 2 jam TTGO lebih 200, A1C 6,5 dan hasilnya iya itu diabetes mellitus. Jadi ini bisa juga digunakan ya selain yang tadi ya, selain menggunakan acuan dari American yang sangat rinci detail gitu, yang tidak mudah kita lakukan karena dicek puasa 1 jam setelah TTGO, 2 jam, 3 jam itu TTGO ya, tes toleransi glukosa oral. Kita bisa gunakan kalau untuk lebih praktis seperti ini. Ya, kalau dengan klinis ya ada faktor risiko, kemudian dicek gulanya disertai dengan gejala klasik ya, polidipsi, poliuri, polipagi, acak 200 atau lebih, puasa 126 atau lebih, atau A1C 6,5%. Nah, itu adalah diabetes. Kalau tidak, kita lakukanlah yang tadi itu. Ya, yang rinci, yang rigid itu agar kita tidak lepas gitu.
Kalau dia lolos dari algoritma yang praktis sederhana yang kita juga gunakan pada tipe 2 dan tipe 1, kita untuk ibu hamil ini kita nggak boleh langsung yakin gitu, tapi lakukanlah TTGO ini, ya, tes toleransi glukosa oral pada usia 24-28 minggu, karena memang demikian definisinya ya. Pada saat itulah resistensi insulin seorang ibu bisa kemudian bermanifestasi menjadi DM nasional. Nah, apakah gula darah puasa lebih dari 92 atau kadar gula darah setelah 1 jam 180 atau lebih, atau 2 jam 150 atau lebih, atau setelah 3 jam 140 atau lebih? Kalau iya, ya diabetes itu, ya kena jadinya, tidak lolos dari skema yang di sebelah kiri ini gitu ya. Kalau tidak, ya normal. Ya, jadi tidak dilepas walaupun tidak memenuhi kriteria yang sebelah kiri. Harus dilakukan yang di sebelah kanan juga. Lanjut. Tata laksana adalah membuat seorang ibu hamil dengan diabetes gestasional itu kadar gulanya normal, normoglikemi, dan menjaga perkembangan fetus. Tata laksana dilakukan secara menyeluruh, sama saja ya, kontrol perubahan hidup obat-obatan. Nah, ini target kontrol glikemik pada diabetes gestasional adalah kadar gula darah puasa 95 atau kurang dan 2 jam setelah makan 120 atau kurang. Oke, lanjut. Bagaimana kemudian kita memutuskan menggunakan insulin? Ini algoritmenya. Apabila dia sudah memenuhi kriteria DM gestasional, maka kita lihat gula darah puasanya kontrol. Kalau kurang dari itu, aturan diet. Setelah 1 minggu, cek lagi. Ya, kalau bagus, sesuai dengan target gula darah di bawah 105, 2 jam, di bawah 120, lanjut terapi nutrisi. Tetapi begitu dia kunjungan pertama gula darahnya 130 atau lebih, sebaiknya insulin. Atau pada yang awalnya kurang dari 130, setelah dengan diet kemudian gula darahnya lebih dari 105, puasa dan 2 jam setelah makan lebih dari 120, nah itu nutrisi. Jadi yang dipakai 130-20 ya. Kalau untuk diagnosis 140-200. Kemudian untuk TTGO 140, 150, 180. Gitu ya untuk yang TTGO tadi. Lanjut. Diabetes tipe lain, steroid induced diabetes, ini yang saya sebutkan tadi paling sering menyebabkan kenaikan kadar gula kalau kita menggunakan obat golongan steroid, entah itu dexamethasone, methylprednisolone, atau prednisone dalam jangka waktu yang lama. Ya, jadi adik-adik perlu pantau. Jadi kalau ada pasien alergi misalnya menggunakan steroid, karena tergantung, cek gula darahnya, cek kolesterolnya ya. Terapinya sama dengan DM tipe 2, bisa oral anti diabetes, bisa insulin. Lanjut. Oke. Ada lagi ya? Oke, masih Wenten dokter. Mohon izin dokter, untuk waktunya tersisa kurang lebih lagi 30 menit. Mungkin Ya. untuk diskusinya di akhir Wenten ya dokter. Bahkan. Ya, tipe 2 ya. Oke. Nah, definisi merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik ya sama ya, hiperglisemi. Patofisiologinya ada 2, kelainan sekresi insulin atau resistensi insulin, atau keduanya ya. Lanjut. Genesis resistensi insulin pada penetapan kerja setelah dikenal sebagai patofisiologi. Hasil yang terbaru, kegagalan terjadi lebih berat dari yang kalau pasien datang pertama kali ke klinik, kadar gula darahnya tinggi,
sebetulnya sudah ada proses kerusakan sel beta atau kegagalan fungsi sel beta pankreas jauh lebih dini, sudah berlangsung lama, bukan baru tahun-tahun, bukan 10 tahun yang lalu dia sudah mengalami kerusakan. Kemudian 50% mengalami kerusakan baru dia memberikan gejala. Nah, itu yang tidak kita ketahui, sehingga kenapa konsep deteksi dini atau general check up itu penting ya. Organ lain yang juga terlibat diabetes tipe 2 tidak hanya pankreas tapi juga lemak yang saya sebut disease, saluran cerna, inkretin ya, yang saya sebut tadi obat GLP-1 itu, glucagon like peptide itu adalah kelompok-kelompok inkretin. Yang inkretin ini yang kalau kita makan, terutama yang mengandung gula, maka hormon inkretin ini disekresi dan sekresinya itu memberi sinyal kepada pankreas untuk memproduksi insulin. Kalau ini terganggu, maka tidak ada yang mengingatkan pankreas untuk mengeluarkan insulin, sehingga kadar gula selalu tinggi karena tidak ada insulin untuk melakukan utilisasinya. Sel alfa pankreas ya ini sebaliknya dari beta, dia justru memproduksi gula ya. Dia menghasilkan hormon glukagon yang efeknya meningkatkan gula, bukan menurunkan gula. Kalau ginjal, absorpsi tentu saja ya, absorpsi gula, otak, resistensi insulin yang ikut berperan menyebabkan gangguan toleransi glukosa. Lanjut. Ya, ini yang tadi. Soalnya kita cuma berpikir diabetes yang menimbulkan hiperglikemia itu dipengaruhi oleh penurunan fungsi sel beta pankreas, kemudian resistensi insulin di sel lemak, otot, dan gluconesis, tapi ada sampai 11 yang mempengaruhi gula. Alfa pankreas, lambung yang disebut tadi inkretin, sistem imun juga mempengaruhi ya, karena pusat rasa lapar, kolon, mikrobiota. Oleh karena itu saat ini kita ada riset bersama UGM bagaimana efek probiotik terhadap kontrol diabetes, kemudian usus halus. Ini mirip dengan lambung tadi, inkretin ya, sama ginjal, absorpsi tadi. Jadi pada pasien diabetes kan kita mencegah absorpsi gula. Kan walaupun ginjal itu melakukan filtrasi, ternyata kalau dilihat hampir 90% filtrat itu kembali termasuk gula. Nah, di sanalah kemudian ada obat yang bekerja menghambat reabsorpsi gula, yaitu suatu obat yang dinamakan SGLT2 inhibitor ya, sodium glucose cotransporter 2 inhibitor. Ya, jadi biasanya gula itu diserap masuk, sekarang dibiarin keluar, terbuang gitu ya. Lanjut. Kegagalan sel beta pankreas. Pada saat diagnosis, fungsi sel beta sudah sangat berkurang. Ini yang saya sebut tadi. Mungkin sudah 10 tahun yang lalu terjadi penurunan fungsi ya, tapi baru saat ini gejala. Obat antidiabetik yang bekerja melalui jalur ini adalah sulfonylurea, golongan meglitinid agonis, ini yang saya bilang GLP-1, dan penghambat di peptidil peptidase 4. Ya, sebetulnya incretin base juga ya. Jadi begini, kalau kita makan masuk ke lambung dan usus kecil ini menghasilkan GLP-1, glucagon like peptide ya. Inilah yang mengontak atau merangsang pankreas menghasilkan insulin. Keluarlah insulin. Nah, kalau GLP-1 ini atau ada gangguan di saluran cerna, insulin pun tidak mendengar informasi bahwa kita lagi makan dan harusnya dia memproduksi insulin. Ya, karena GLP-1-nya tidak beraktif, dia tidak akan memproduksi insulin. Apa yang membuat GLP-1 ini tidak aktif itu suatu enzim tidak seperti pituiter. Tujuannya itu sebetulnya. Jadi ini suatu proses yang sangat alamiah, hubungan kerjasama antara inkretin yaitu GLP-1
yang menyebabkan insulin menghasilkan pankreas menghasilkan insulin. Insulin ini kemudian menangkap gula yang kita makan, dijadikan tenaga, sisanya cadangan tenaga. Cuman GLP-1 ini cepat rusak oleh enzim dipeptil peptidase 4. Oleh karena itu nanti ada obat yang diproduksi untuk menghambat kerja enzim ini, sehingga umur atau masa kerja atau time of action daripada GLP-1 ini menjadi lebih panjang, ya kan? Nah, kalau lebih panjang GLP-1 bekerja, lebih lama dia bisa berkomunikasi dengan sel beta pankreas. Sementara kalau sulfonylurea itu kan memang sekretagogus ya, dia memang memacu produksi insulin. Ya, lanjut. Ya, disfungsi sel pankreas, sel alfa pankreas ya. Jadi harusnya kalau kita memiliki pankreas ada alfa beta, dia akan bekerja sama untuk menjaga kadar gula. Kalau misalnya kemudian sel alfa dia justru meningkatkan produksi gula. Misalnya peningkatan menyebabkan produksi gula hati meningkat, dia merangsang gluconeogenesis. Sehingga diberikanlah obat yang menghambat sel alfa pankreas. Obat yang digunakan adalah ya sama aja seperti tadi, GLP-1, penghambat DPP-4 inhibitor ya. Sebab kalau sel beta yang dominan maka alfa akan menurun. Lanjut. Sel lemak ya. Seperti tadi kalau tubuh kita dianggap kekurangan gula kan lemaknya yang dipecah lipolisis. Ya, ini harus dijaga, jangan ada persepsi seperti itu oleh tubuh kita. Oleh karena itu harus dibuat agar insulin itu bekerja sensitif ya, tidak resisten. Sel lemak yang resisten ya akan menyebabkan utilisasi gula akan menurun. Oleh karena itu perlu diberikan obat yang meningkatkan sensitivitas insulin. Itu golongannya obatnya apa saja. Obat yang bekerja di jalur ini adalah piazolindendiol ya, atau pioglitason. Otot juga demikian, sama ya. Jadi sel lemak otot ini kan yang menerima gula ya, yang akan mengutilisasi ya, yang akan menyimpan gula di sana. Kalau dia resisten kan tidak mudah menerima. Nah, oleh karena itu dia diberikan suatu strategi agar menjadi sensitif. Namanya obat-obatnya adalah sensitizer. Ya, apa itu? Metformin dan piazolindendiol ya. Oke, lanjut. Liver ya sama seperti tadi, dia dipacu oleh sel alfa untuk gluconeogenesis. Ya, kalau misalnya kadar gula darah kita tinggi sementara insulin kurang, hepar menganggap kita kurang gula, dia mencetak lagi. Nah, kan tidak sesuai. Oleh karena itu dia harus ditekan biar tidak menghasilkan gula lebih banyak dengan pemberian metformin karena menekan proses gluconeogenesis. Kalau otak bagaimana? Ini persepsi ya. Persepsi soal lapar dan kenyang itu obat-obat yang bekerja di sini adalah GLP-1. Lanjut. Nah, ini yang disebutkan tadi kolon mikroba. Penelitian terakhir menemukan perubahan komposisi mikrobiota pada kolon berkontribusi dalam keadaan hiperglisemia. Mikrobiota usus terbukti berhubungan dengan DM tipe 1, tipe 2, dan obesitas, sehingga menjelaskan bahwa hanya sebagian individu berat badan berlebih akan berkembang DM. Ya, probiotik dan prebiotik diberikan sebagai mediator untuk menangani keadaan hiperglisemia. Ya, jadi semakin luas manfaat daripada mikrobiota atau probiotik di dalam usus ya, memperbaiki fungsi pencernaan, mencegah diare, mencegah sembelit, ternyata sekarang juga berimplikasi kepada kontrol gula. Lanjut. Usus halus ini yang tadi dikaitkan dengan signaling oleh incretin kepada sel beta pankreas menghasilkan insulin ya. Nah, usus halus ini kan menyerap gula. Kemudian di sana kita boleh memberikan suatu obat untuk mencegah penyerapan gula itu. Namanya adalah obat yang bekerja untuk menghambat kinerja enzim alfa glukosidase atau glukosidase inhibitor. Nama dagangnya acarbose.
Jadi obat ini diberikan agar makanan yang kita cerna di lambung itu tidak diserap oleh usus halus, tetapi kemudian diteruskan ke usus besar dan dibuang lagi, ya. Nah, itu memberi efek samping perut kembung, gasnya meningkat karena penyerapannya diganggu, sehingga dia tidak menimbulkan peningkatan kadar gula dalam darah. Itu obat-obat yang diberikan di usus halus. Lanjut. Ini yang sudah saya sebutkan tadi, ginjal ya. Jadi di ginjal itu walaupun berfungsi menyaring, tetapi nanti 90% diserap kembali gitu ya. Ya, sehingga kita harus mencegah filtrasi ini, absorpsi ini. Jadi yang kita berikan, kita andalkan untuk mencegah reabsorpsi gula di tubulus itu adalah penghambat SGLT2 atau sodium glucose cotransporter 2 inhibitor. Namanya generiknya ada dapagliflozin, empagliflozin, canagliflozin ya yang kita gunakan. Jadi dia tujuannya mencegah reabsorpsi gula di dalam tubulus sehingga tidak masuk lagi ke dalam darah. Kalau masuk ke dalam darah kan meningkat lagi kadar gula. Jadi dia dibuang ya sehingga urinnya mengandung gula. Lanjut. Bagaimana peranan lambung dalam patofisiologi diabetes? Penurunan produksi amilin pada diabetes merupakan konsekuensi kerusakan sel beta pankreas. Penurunan kadar amilin menyebabkan percepatan pengosongan lambung dan peningkatan absorpsi gula di usus halus yang berhubungan dengan peningkatan kadar glukosa postprandial. Ya. Jadi lambung ini dia memiliki peran yang banyak, di samping memang dia melakukan pencernaan sehingga chimeos itu kemudian diserap di usus halus, dia juga kemudian menghasilkan GLP-1 tadi yang tubuh untuk bersiap-siap menghasilkan insulin sehingga yang sudah diserap di usus halus tadi itu bisa diutilisasi. Kalau ada masalah di lambung, nah akan menimbulkan dua keadaan. Ya, keadaan yang berdampak buruk ganda. Ya, pertama penyerapannya tetap di usus halus, kadar gula darah meningkat, tetapi dia sendiri tidak mampu mengaktifkan sel beta pankreas untuk menghasilkan insulin akibat daripada penurunan kinerja hormon-hormon inkretin atau GLP-1 tadi itu. Lanjut. Sistem imun juga dikatakan berhubungan ya. Jadi nanti ini dicari juga referensinya kalau tertarik, walaupun saat ini sistem imun tidak begitu berkontribusi secara dominan dan dia juga tidak memberi rekomendasi obat apapun terhadap kaitan respon imun atau sistem imun dengan diabetes. Jadi ini sudah diketahui tetapi dianggap sebagai data saja. Ya, dan tidak kemudian seperti tadi misalnya kalau di sel lemak, sel otot itu direkomendasikan obat yang spesifik bekerja di sana. Kalau di sel beta pankreas misalnya ada kerusakan, obatnya insulin. Kalau di lambung obatnya GLP-1. Kalau di ginjal SGLT2 inhibitor. Tapi kalau di sistem imun ini kita diberikan informasi bahwa dia memiliki pengaruh, tetapi saat ini tidak direkomendasi atau obat khusus ya. Ya paling kembali ke insulin saja. Lanjut. Ini sudah tadi ya sama, tipe 1, tipe 2, gestasional, tipe spesifik yang berkaitan dengan penyebab lain. Lanjut. Diagnosis ya saya rasa sama saja ya, mulai dari keluhan klasik, poliuri, polidipsi, polifagi, dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Ada juga keluhan lain seperti keadaan kelemahan umum, kesemutan atau neuropati, gatal, mata kabur, disfungsi ereksi pada pria, radang, dermatitis, jamur, atau gatal pada vagina wanita ya. Lanjut. Ya ini sama ya. Jadi kalau puasa digunakan 126, kalau
acak 200 atau lebih ya. Kemudian kalau untuk TTGO 201 lebih atau A1C 6,5. Saat ini sudah semakin familiar kita menggunakan A1C karena dia bisa dicek secara acak. Sementara kalau gula darah harus puasa dulu sekian jam, yang setelah makan harus nunggu 2 jam. Ini kurang praktis tentunya. Kita gunakan A1C lebih praktis. Lanjut. Ya, faktor risiko sama ya seperti tadi. Jadi indeks massa tubuh, aktivitas fisik yang kurang, ada riwayat keluarga, ras tertentu. Seperti tadi Asia Afrika lebih banyak. Kalau perempuan pernah melahirkan bayi lebih dari 4 kilo, adanya hipertensi, adanya high density lipid yang rendah ya, harusnya lebih tinggi dari 40, atau trigliserid yang tinggi lebih dari 250, kolesterol jahat ya. Wanita dengan sindrom polikistik ovarium, ini yang saya bilang ya. Kemudian riwayat prediabetes, obesitas, riwayat penyakit kardiovaskuler, dan usia. Jadi semuanya akan nanti mendapat faktor risiko dari pertambahan usia. Tidak terlepas siapapun, semuanya akan berisiko kena diabetes atau penyakit metabolik lain karena usia. Lanjut. Tata laksana sama ya, edukasi, kemudian nutrisi, olahraga, obatnya entah obat oral atau insulin, dan kemudian hindari luka ya. Sama terakhir kontrol ya. Lanjut. Nah, ini ada hal yang saya tekankan secara khusus ya pada poin yang keempat tadi, hindari luka. Jadi yang paling sering membuat pasien diabetes berurusan dengan rumah sakit adalah diabetic foot ya, luka pada kaki yang susah sembuh akibat peripheral arterial disease. Apa sih yang dilakukan ya? Ini tidak boleh berjalan tanpa alas kaki, periksa kaki setiap hari. Jadi pasien sekarang nggak boleh hanya lihat mukanya saja, dirawat, dibuatin alis, bulu mata palsu gitu ya, tapi sehari-hari dia harus lihat kakinya juga, karena pasien diabetes kakinya yang paling berbahaya ya. Selalu menjaga kaki dalam keadaan bersih, potong kuku secara teratur. Jadi disarankan kuku itu tidak boleh menusuk jari ya. Sebaiknya potong kuku setelah mandi agar dia tidak terlalu keras gitu ya. Keringkan kaki di sela-sela jari secara teratur setelah mandi, gunakan kaos kaki ya yang tidak menyebabkan iritasi maupun kelembaban. Kalau ada mata ikan itu harus dikikir ya, ditipiskan. Ada perawat kita yang sudah terlatih untuk melakukan. Kalau ada bentuk kaki, gunakan alas kaki khusus. Ini yang disebut dengan Charcot-Marie syndrome itu ya. Jadi tidak boleh, karena gangguan motorik dia perubahan struktur kaki. Kalau dibiarkan terus akan menyebabkan deformitas yang semakin berat. Sepatu tidak boleh terlalu sempit, dan kalau menggunakan sepatu jangan terlalu lama, 2 jam harus dibuka, digerak-gerakkan kakinya. Hindari penggunaan bantal atau botol berisi air panas ya. Jadi hati-hati dengan penekanan pada kaki, entah itu penekanan mekanik maupun termal ya. Pincap dengan pendorongan yang keras, dikasih pemanas, api gitu nggak boleh. Lanjut. Nutrisi medis, prinsip pengaturan makan penyandang diabetes hampir sama dengan anjuran makan untuk masyarakat umum, yaitu makanan yang seimbang sesuai dengan kebutuhan kalori. Jadi kalian bisa kasih tahu mengurangi beras putih, ganti beras merah atau jagung atau kentang gitu ya. Kalau mau manis, gula diabetes. Penyandang diabetes perlu diberikan penekanan mengenai pentingnya jadwal, jenis, dan jumlah gitu ya, 3J. Oke, lanjut. Ini yang saya bilang tadi, komposisi karbohidrat tetap sama seperti umum, 45-65, lemak 20-25, protein 30-35. Pemanis masih boleh, yang penting tak berkalori ya, seperti yang dijual sekarang diabetes Tropicana Slim. Itu kandungannya kan aspartam, sakarin, sukrose, potasium ya. Oke, lanjut. Latihan fisik. Nah, ini bisa aerobik ya untuk yang sudah lebih berumur, yaitu 3-5 hari seminggu selama sekitar 45 menit. Kemudian latihan fisik yang bersifat anaerobik, permainan, bisa yang mereka berusia lebih muda, bulu tangkis,
tenis, bahkan futsal pun masih boleh ya, yang penting hindari cedera. Latihan fisik yang dianjurkan berupa aerobik ya, terutama yang sudah berumur, jogging, jalan kaki, bersepeda, renang ya. Lanjut. Nah, ini sudah ya. Oh ya, ini kalau oralnya perlu dikenalkan juga golongan obat. Metformin kerjanya apa gitu, efek sampingnya apa ya. Itu yang tadi disebut-sebut thiazolidinedion, sulfonylurea, glinet ini yang sudah tidak ada di tempat kita. Kalau penghambat alfa glukosidase itu yang akarbose yang menghambat penyerapan gula di usus. DPP4 inhibitor atau penghambat DPP4 itu untuk memperpanjang kerja GLP-1 sehingga bisa terus mempertahankan produksi insulin. SGLT2 inhibitor itu menghambat penyerapan gula di ginjal ya. Kalau metformin dan thiazolidinedion sensitizer meningkatkan sensitivitas sel lemak otot untuk menerima gula ya, jadi tidak mengalami resistensi. Dan sulfonylurea sekretagogus yang memaksa insulin untuk mensekresi lebih banyak. Lanjut. Ini insulin kan sudah tadi ya, lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini bagan yang sangat baik. Sebetulnya kalau terapi diabetes, lihat ini aja dipahami selesai ya. Dari kuliah yang panjang itu dengan ini tahu. Jadi ini tahun 2015, rasanya yang terakhir juga masih begini. Ya, modifikasi gaya hidup diberikan kepada semua pasien diabetes. Waktunya masih ada ya, Sri? Iya, masih nih Kak Dokter. Ya. Jadi kalau kita sudah ewansi minded, gunakan pendekatan ewansi. Nah, apa-apa ya kalian memahami referensi ini. Karena di Singaraja juga sudah mudah memeriksa ewansi. Apabila ewansinya kurang dari 7,5, nah itu apa namanya? Modifikasi gaya hidup diberikan untuk semua kategori pasien ya. Apabila saat kunjungan kalian mendapatkan pasien ewansi kurang dari 7,5, nah itu sebetulnya boleh diberikan program diet dan olahraga. Ya, diet dan olahraga selama 3 bulan. Tetapi kalau setelah 3 bulan untuk ewansinya masih di atas 7, nah kita harus berikan obat. Ya, karena target ewansi itu kan di bawah 7 ya. Sesuai dengan Perkemi. Ya. Nah, monoterapi itu apa aja? Salah satu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu boleh kalian pilih. Kalau glinet nggak ada ya di sini ya. Jadi dari metformin, agonis GLP-1, penghambat DPP4, penghambat glukosidase alfa, penghambat SGLT2, thiazolidinedion, sulfonylurea, glinet, boleh salah satu. Jika dalam 3 bulan ewansinya belum mencapai sasaran, ya harus tambah 1 obat lagi. Makanya dia dapat 2 obat masuk ke kotak yang kedua, kolom yang kedua. Itu sepadan dengan apabila pada saat kunjungan pertama pasien di atas 7,5 ewansinya dan diberikan 1 obat, tetapi tidak mau turun setelah 3 bulan. Tidak mau turun di bawah 7 maksudnya. Nah, saat itu dia harus diberikan 2 obat gitu ya. Sama dengan pada kolom 1 yang setelah 6 bulan dengan 1 obat dia kemudian tidak, setelah 3 bulan ya dengan 1 obat tidak mencapai target di bawah 7. Kan 3 bulan pertama diet dan olahraga. Sementara kalau dia datang pertama kali ewansinya 7,5 atau lebih, dia harus dapat langsung 1 obat monoterapi. Yang mana aja boleh yang dari 8 itu. Setelah 3 bulan kalau masih di atas 7 perlu 2 obat. Demikian seterusnya. Kalau dalam 3 bulan masih, maka dia diberikan obat ketiga. Yang mana aja boleh ya. Tuh. Nah, setelah mendapat kombinasi 3 obat oral, kita tidak disarankan lagi meneruskan
menjadi 4 obat oral kalau belum terkontrol di bawah 7 A1C-nya. Tetapi harus mulai diberikan insulin. Ya, tambahkan insulin atau boleh intensifikasi insulin. Ini akan sepadan dengan apabila pada saat datang pertama kali A1C-nya sudah di atas 9. Nah, itu sebaiknya oh ya, itu dibagi 2 juga, bergejala apa tidak ya. Kalau tidak, masih bisa diberikan kombinasi 2 obat. Tetapi kalau bergejala dikasih insulin. Gejalanya apa? Ya, berat badan turun, gangguan penglihatan, neuropati, ada luka diabetes, ada disfungsi ereksi dan sebagainya. Itu harus mulai insulin, entah insulin kombinasi dengan oral atau intensifikasi ya. Ini memang perlu pengalaman untuk memahami dan menerapkan. Tapi minimal kalian sudah tahu bagian ini. Lanjut. Nah, ini yang penting ya. Pasien diabetes itu target kita tidak cuma gula, tetapi juga sebanyak ini. Jadi ini namanya sasaran pengendalian diabetes, bukan sasaran pengendalian gula darah ya. Ingat, pasien diabetes itu harus mendapatkan program sasaran pengendalian, bukan hanya pengendalian gula. Apa aja itu indeks massa tubuh harus segitu ya. Antara 18,5 sampai kurang dari 23, tekanan darah sistol segitu, diastolnya kurang 90, gula darah preprandial antara 80 sampai 130, ini boleh dibilang puasa juga bisa. Gula darah setelah makan kurang dari 180, A1C kurang 7, kolesterol LDL kurang 100, HDL lebih dari 40, TG kurang dari 150 ya. Itu ada kurung B itu kan kekuatan studinya ya, evidence base-nya. Ya, lanjut. Nah, komplikasi dari diabetes ada yang akut, kronik. Kalau akut itu yang paling sering hipoglisemia. Jadi jangan lupa bahwa walaupun pasien hiperglisemia diabetes, tapi salah satu gejalanya hipo. Apabila dia misalnya dosis obatnya berlebih atau dia makannya terlalu sedikit. Karena ingin sembuh cepat gitu. Padahal disuruh minum obat 1, dia minum 2. Disuruh makan sepiring, dia makan setengah piring atau tidak makan. Ya biar cepat sehat nih, obatnya yang mesti untuk seminggu sekali minum gitu. Nggak boleh, itu menyebabkan hipoglikemia. Dan itu bukan tidak pernah terjadi, itu justru sering terjadi gitu ya. Nah, makanya sebagai seorang dokter merawat diabetes jangan cuma mikirin ini hiperglisemia, tapi juga selalu memikirkan hipoglisemia, sehingga kita memberi edukasi. Kalau mengalami hipoglisemia, gejalanya begini, tata laksananya di rumah begini. Kapan ke rumah sakit? Saat begini. Komplikasi akut yang kedua adalah yang hiperglikemi, yaitu ketoasidosis metabolik dan hiperosmolar hyperglycemic state. Nah, ini yang mengancam jiwa. Hipoglisemia juga mengancam. Itu yang akut, yang berat, yang perlu penanganan segera. Nah, yang kronik ada dibagi 2, makrovaskuler, mikrovaskuler. Jadi kalian nanti kalau di ujian, cara menjawabnya harus sistematik. Apa itu komplikasi diabetes? Jangan langsung bilang stroke, jangan bilang kaki diabetes, jangan bilang kemudian tiba-tiba asidosis. Ya, harus komplikasi akut, komplikasi kronik. Akutnya hipoglisemi dan hiperglisemi. Hiperglisemi ada 2, ketoasidosis metabolik, hiperosmolar hiperglisemia. Kronik ada 2, makrovaskular, mikrovaskular. Makrovaskular itu stroke, penyakit jantung koroner, gagal ginjal, peripheral arterial disease. Kalau mikrovaskular, retinopati, neuropati, perifer. Ya. Lanjut. Nah, ini tanda dan gejala hipoglikemia pada orang dewasa. Ada tanda autonomik, neuroglipenik. Ya, kalau autonom itu rasa lapar, berkeringat, ya berdebar, ya. Ya, yang kita lihat pada pasien dia pucat, kalau diperiksa takikardi. Kalau neuroglipenik, lemah, lesu, kesadaran menurun, atau gaduh gelisah ya. Pandangan kabur, yang kita lihat dari pasien apa kejang, koma ya. Jadi gejala autonom dan neuroglycopenic. Autonomic atau neurogenik gitu ya gampang ya. Autonomic itu pasien merasa lapar, berkeringat, gelisah.
Tapi kalau neurogenik, gejala-gejala sistem saraf pusat, bingung, kesadaran menurun, kejang, bisa gitu ya. Lanjut. Nah, ini hal penting yang harus kita ketahui. Apa sih tujuan pelayanan kesehatan itu? Tidak hanya mengobati diabetes, tapi pada populasi sehat kita justru melakukan pencegahan sekunder, primer. Ya, bagaimana populasi sehat itu selalu dalam keadaan sehat, tidak kemudian menjadi diabetes. Tetapi kalau sudah diabetes, yang kita lakukan adalah pencegahan sekunder. Oke lah dia diabetes, dia minum obat, diet dan olahraga. Kita cegah biar dia tidak mengalami kebutaan karena retinopati atau katarak, tidak mengalami serangan jantung, stroke atau kaki luka, tidak sembuh-sembuh. Tetapi kalau sudah mengalami komplikasi, ya udah kita lakukan pencegahan tersier. Misalnya pasien diabetes, gagal ginjal, cuci darah. Ya udah cuci darah, tetapi kita lakukan tata laksana yang baik agar hidupnya lebih panjang, ya tidak mengalami kematian terlalu cepat. Itu pencegahan tersier. Ya, lanjut. Habis ya? Ya, sampai habis nih dokter. Mungkin dilanjutkan ke materi selanjutnya nih dokter. Iya. Ini sudah ya. Ya, ini diulang lagi sedikit. Kondisi ketika kadar gula di dalam darah berada di bawah normal. Biasanya digunakan cut off weight-nya 70 ya, di bawah 70 atau kurang gitu ya. Sorry, di bawah 70 ya. Jadi 70 itu cut off weight-nya. Jadi 69 ke bawah itu adalah hipoglisemia baik dengan gejala maupun tidak. Oke, lanjut. Penyebabnya apa sih? Seperti saya sudah sebutkan tadi, bisa dosis obat yang berlebih, makanan yang kurang, porsi makannya terlalu sedikit, gangguan ekskresi. Misalnya makannya udah cukup, kadar dosis obatnya sudah sesuai, tapi ternyata pasien mengalami gangguan gagal ginjal. Sehingga waktu paruhnya atau ekskresi obatnya itu tidak ada. Maka kadar obat dalam darahnya selalu masih tetap tinggi. Itu terus bekerja sebagai hypoglycemic agent. Ya, jadi menyebabkan kadar gula turun terus. Sehingga penting sekali kita mengetahui fungsi ginjal pasien ini gimana sih, sehingga kita bisa berikan obat-obat yang ekskresi lewat ginjal itu aman. Atau pasien over exercise, terlalu capek dia, itu memakan banyak gula ya untuk energi sehingga gula darahnya rendah. Sepsis juga demikian, karena sepsis itu kan kemudian menggunakan banyak energi tubuh untuk melawan infeksi. Ini penyebab daripada secara teoritik ini penyebabnya ya. Hipoglisemia itu bisa salah satu, bisa kombinasi dua, atau bisa semuanya, ini bisa. Lanjut. Ini tadi sudah, lanjutkan. Terapinya seperti apa? Nah, kalau koma ya harus dibawa ke rumah sakit, diberikan gula intravena. Kalau tidak koma ya bisa gula oral ya. Ya gula oral itu tidak harus gula pasir ya, bisa gula merah, bisa roti, bisa susu, bisa permen, pokoknya manis-manis. Kemudian yang kedua, lakukan monitoring tanda-tanda hipoglisemia dan kadar gula. Kalau ada alat cek sendiri, monitoring mandiri itu tadi ya. Lanjut. Masih mute tuh. Ya, ya hiperurisemia ya. Jadi didefinisikan kadar asam urat serum lebih dari 7 pada laki-laki dan lebih dari 6 pada wanita. Apa penyebabnya? Kita selalu ketahui apabila produksinya lebih banyak daripada ekskresinya. Penyebab dari dalam intrinsik ya genetik, penyakit sistemik, misalnya gagal ginjal gitu ya, yang mengganggu ekskresi, itu ekstrinsik. Ekstrinsik itu ya pola makan ya, diet tinggi purin ya. Lanjut.
spektrum klinisnya adalah ada 5 ya, asimptomatik, walaupun kadar asam uratnya tinggi, 9 itu misalnya 10 atau 11, dia belum tentu memberi keluhan. Itu namanya asimptomatik. Sampai pada suatu saat dia mengalami hipersaturasi menyebabkan proses radang akut, utamanya pada jempol jari kaki ya paling sering, itu disebut akut gouty atau akut gouty attack. Itu diobati sembuh. Nah, kemudian dia sembuh, tidak mengalami kekambuhan, tetapi nanti kambuh lagi. Nah, itu namanya fase interkritikal ya. Ini kurang lagi satu. Ya, setelah akut gouty itu ada namanya fase interkritikal. Artinya di antara dua serangan akut gouty, di antara dua serangan gouty akut itu ada fase sembuh tanpa gejala, namanya fase interkritikal ya. Lama-lama semakin sering ada serangan, maka dia akan menjadi advance gout, yaitu namanya chronic lupus. Ya, ini masih pada sendi. Lebih lanjut lagi, spektrum klinis kelebihan kadar asam urat dalam tubuh itu masuk ke ginjal, menyebabkan urat nefropati yang merusak jaringan interstisial ginjal, kemudian pembentukan batu saluran kemih atau urolithiasis. Coba Sri, setelah akut gouty itu ditambahkan satu lagi ya, namanya interkritical fase atau fase interkritikal. Bisa nggak diketik? Tunggu sebentar ya dokter. Itu di interkritikalnya nanti dijadikan satu ya, tidak dipisah ya. Ya, oke. Lanjut sekarang ke slide berikutnya. Nah, ini ya. Jadi yang atas kiri itu gouty akut itu sembuh. Ya, sembuh. Nanti bulan depannya kumat lagi, mengalami hal yang sama. Nah, fase di antara kedua itu, fase sembuh itu namanya interkritikal. Nah, kalau yang di siku dan yang di kanan itu, kanan atas itu sudah chronic lupus advance gout ya. Jadi chronic lupus dan dia sering meradang dan tidak bisa pulih, tidak bisa hilang, akan selalu begitu. Ada penumpukan asam urat di sendi maupun yang berikutnya di ginjal ya. Terbentuklah batu saluran kencing atau urolithiasis karena asam urat. Lanjut. Tata laksananya diet ya, selalu begitu sistematikanya ya, non medikamentosa diet, dan ini perlu ditambahkan banyak minum ya. Diet ini ya mengurangi makanan yang tinggi purin seperti jeroan, kulit, ya, kemudian alkohol ya. Medikamentosanya adalah penghambat santin oksidase. Yang paling lazim adalah allopurinol, kemudian yang terbaru febuxostat. Kemudian kalau allopurinol atau febuxostat tidak memberi hasil yang memuaskan, maka dikombinasi dengan peningkatan ekskresi yaitu probenesin. Kalau misalnya penyakit dasarnya adalah gagal ginjal atau chronic kidney disease, kita tentu harus mengobati juga CKD ini. Mulai dari pola makan, kemudian pembatasan air, kemudian obat-obatan. Tetapi pada mereka yang hiperurisemia tanpa gangguan ginjal, mereka harus banyak minum ya, karena asam urat itu diekspresi melalui ginjal. Makin banyak kencing, makin banyak minum, makin banyak asam uratnya yang keluar. Lanjut. Masih ada ya, Sri?
Ini masih lagi satu untuk obesitasnya nih ke dokter. Ya sebetulnya sindrom metabolik itu ya sudah masuk semua ya. Ya ini ya. Obesitas, dislipidemia, diabetes, dan apa namanya? Asam urat pun masih sudah termasuk sekarang. Lanjut. Sindrom metabolik adalah sekelompok gangguan kesehatan yang terjadi secara bersamaan. Gangguan ini meliputi peningkatan tekanan darah, penumpukan lemak di perut atau obesitas sentral, serta kenaikan kadar gula darah, kolesterol, dan trigliserida. Jadi semua kuliah yang tadi itu ya masuk sindrom metabolik ya. Lanjut. Obesitas adalah kondisi kronis akibat penumpukan lemak dalam tubuh. Terjadi karena asupan kalori yang lebih banyak ketimbang pengeluaran kalori. Alat ukurnya adalah indeks massa tubuh ya. Gampang ya, tinggi badan dalam meter, berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Ya, harusnya kan seperti tadi 17,5 sampai 23 idealnya. Kurang dari itu underweight, lebih dari itu overweight, lebih dari itu lagi obese ya. Lanjut. Nah, ini ya. Berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan meter kuadrat. Nilai IMT dan artinya. Ya, gemuk itu obes 1 30 lebih, obes 2 40 lebih. Berat badan ideal 18. Jadi beda-beda ya, ada yang mengatakan 17 sampai 23,5 gitu. Ya nggak apa-apa ya. Mungkin memang memiliki acuan yang sedikit berbeda ya. Oke, lanjut. Ya ini bisa dibaca nanti ya. Kolesterol total berapa idealnya di bawah 200, LDL di bawah 100, HDL kalau bisa tinggi mestinya ya 60 atau lebih, trigliserid kalau bisa di bawah 150. Lanjut. Tata laksananya sama ya, diet, olahraga, medikamentosa. Untuk anti lipid ya golongan statin fibrat. Kalau dia hanya trigliserid yang tinggi, kita berikan golongan fibrat. Kalau hanya LDL yang tinggi, kita berikan statin. Tetapi kalau keduanya yang tinggi, biasanya kita berikan statin. Lanjut. Sudah ya? Iya, untuk materinya sampun semuaan ke dokter. Masih ada waktu untuk diskusi nggak? Untuk waktunya masih lagi 3 menit nih ke dokter. Ya boleh, mungkin 1-2 pertanyaan kalau ada yang mau bertanya. Baik dokter. Baik, mungkin dari teman-teman jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk on. Silakan kalau ada. Kalau enggak nanti bisa WA, boleh aja ya. Atau ketemu di mana boleh. Sepertinya untuk dari teman-teman belum ada pertanyaan nih ke dokter. Mungkin kita lanjutkan dokumentasinya dokter. Baik, di sini untuk dokumentasi saya pimpin untuk slide pertama 3, 2, 1. Untuk slide terakhir. 2, 1. Baik, disampaikan ke dokter. Oke. Baik, terima kasih untuk Dari dokter Diki. Kepentingan lain dipersilakan untuk meninggalkan room. Terima kasih dokter. Sore. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter.